Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Sabri dan dengan NIM 1243009. Jadi kami di sini dari kelompok 3 Elektronika kelas RC dan teman saya. Saya Nesa Olivia Pulidi dengan NIM 1244007. Saya Alisa Malababa dengan NIM 124430108. Jadi di sini kami ingin melakukan penerapan IoT di dalam dunia medis, khususnya membuat alat pendeteksi suhu ruangan di rumah sakit, yaitu jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan begitu juga untuk kelembapannya, maka bisa dilakukan warning kepada pihak yang bertanggung jawab. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membuat program melalui software Walkme, yaitu dengan membuat rangkaian untuk mendeteksi. Pertama-tama kita akan yang pertama ada ini ADSP, Arduino Uno, dan juga LCD, dan juga ada DAT. Nah, di sini kita akan wiring jadi ini. Hasil seperti ada LCD. Oke, penjelasannya kurang lebih teman-teman. Jadi setelah rangkaian yang dibuat teman saya tadi, maka untuk menekan itu diperlukan codingan yang sesuai. Jadi di sini saya akan berikan penjelasan terkait codingannya. Pertama itu kita menggunakan tiga instruksi: include wire, include crystal, dan include DHT. Untuk penjelasannya itu pertama include wire, karena di sini kita untuk menyambungkan rangkaian itu menggunakan wiring ya. Jadi maka diperlukan include wire agar si codingan ini bisa memproses rangkaian ini. Dan liquid crystal. Ini diperlukan agar supaya liquid kristal LCD kita menggunakan liquid kristal, jadi agar si codingannya dapat membaca, dapat memproses data dan mengupload outputnya ke LCD. Kemudian include DHT, karena kita menggunakan sensor DHT 22, jadi codingannya perlu membaca, perlu memproses data dari DHT22 ini, maka ditulis include DHT. Kemudian define DHT pin 4, itu karena di sini pin data dari DHT itu masuknya ke ke pin 4 Arduino. Jadi di sini menggunakan define DHT pin 4. Kemudian define DHT type 22, di sini menggunakan DHT22, maka ditulis DHT22. Kemudian void setupnya ini berarti awal program ini mulai dijalankan. Nanti DHT begin berarti DHT-nya mulai membaca, mengambil data dari suhu ruangan atau suhu lingkungan. Kemudian nanti akan ada LCD print initiate. Nah, berarti ketika setup ini ketika simulasi ini dijalankan, maka akan muncul init atau bisa disebut initiate lah di LCD-nya. Kemudian nilainya selama 2 detik. Kemudian void loop. Untuk bagaimana kerja sensor itu sebenarnya bagaimana kerja alat medis itu tidak mungkin kita pasti membutuhkan data berulang kali, tidak mungkin sekali saja, maka perlukan loop atau perulangan pembacaan. Misalkan sudah dapat satu data, maka data lain akan diolah lagi, dibaca lagi, diproses lagi, maka
Dan untuk itu kita menggunakan dua data yang diambil, yaitu suhu dan humidity. Jadi dibuat float suhu dan float humidity, diater di temperatur dan humidity, membaca temperatur dan baca humidity. Kemudian nanti outputnya itu nanti akan di print dalam bentuk temperatur dalam satuan Celcius, humidity dalam satuan persen dengan nilai 2 detik. Untuk simulasinya ini saya ulang lagi aja. Initiate program. Nah, ini programnya sudah berjalan, kemudian bisa disetting suhunya, misalkan normalnya itu di 25 lah, normal dorongan di 25, 26,5, humidity di 56. Nah, muncul kan. Nah, beginilah kira-kira pemantau suhu ruangan di dunia di rumah sakit yang kami lakukan. Kemudian setelah ini dapat dilanjutkan dengan codingan di Arduino-nya. Karena kami tidak menggunakan Arduino tapi menggunakan ESP, jadi ya gitu. Sekian. Saat ini kita akan merangkai dari rangkaian untuk sensor suhunya. Pertama kita butuh microcontroller, ini ESP32 yang dev kit 1 untuk 38 pin. Lalu ada sensor suhu berupa DHT11, lalu ada kabel data yang micro, ada breadboard, dan ada dua jenis kabel jumper yang female sama male to female. Oke, sekarang kita akan koneksikan ground dengan sumber arus atau VCC. Lalu untuk yang data kita pakai yang female, kita koneksikan ke pin di ESP yang nomor 23. Jika sudah terkoneksi seperti ini, saatnya kita sambungkan di breadboard. Baiklah, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita akan buat sebuah device IoT yang bisa dikoneksikan oleh handphone kita sehingga memakai aplikasi Blink. Jadi pertama itu setelah kita login, kita akan pergi ke developer zone. Nah, developer zone ini kita akan ke monitor suhu. Kita akan buat template baru. Di sini saya sudah siapkan template-nya, itu monitor suhu dan kelembapan pada rumah sakit sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Lalu selanjutnya kita akan masukkan data stream. Yang pertama itu kita ganti namanya menjadi suhu. Untuk pinnya final, lalu kita ganti data type menjadi double dan unitnya ke Celsius. Lalu kita ganti maksimalnya itu sebesar 100. Desimalnya sudah benar. Jika sudah oke, kita boleh ganti di sini warnanya. Kita ganti warnanya. Ini mungkin ya. Oke, next kita save. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi new data stream. Kita ganti namanya. Tadi udah suhu, sekarang kita ganti dengan kolom. Berapa? Ini boleh kita ganti ke warna ini. Terus kita ganti data type-nya jadi double dan unitnya ke persentase. Maksimumnya kita ganti jadi 200 karena nilai kelembapan cukup besar. Desimalnya benar, default nggak usah, kita save. Kalau sudah, saatnya sekarang kita buat tampilan buat aplikasinya. Ini menu dashboard. Kita pakai gauge karena ini kita akan lihat range dari nilai suhu dan kelembapannya. Kita besarin aja. Lalu ini kita tambah lagi di sebelah sini. Kalau udah, sekarang kita ganti gauge-nya ini jadi suhu namanya.
Untuk data streamnya kita pakai yang suhu. Kalau udah, ini kita level colornya kita change supaya bisa gradient. Save. Terus ini kita ganti juga menjadi kelembapan. Kita ganti data streamnya dengan data stream kelembapan. Ini coba kita buat range-nya seperti ini. Save. Oke, jika sudah nanti tampilnya akan seperti ini dan jangan lupa untuk di save. Terus setelahnya kita boleh cek di events aman. Sekarang kita ke device, lalu kita create new device. Di sini kita ambil dari template. Template kita pakai yang template monitor suhu dan kelembapan rumah sakit. Device name-nya juga kita samain aja, lalu kita create. Untuk ini untuk template ID-nya, template name dan author token-nya jangan lupa untuk di copy to clipboard. Nanti kita akan masukkan di dalam codingan yang akan kita buat. Kira-kira nanti akan tampilannya seperti ini. Yang sekarang masih offline. Kenapa? Karena belum dikoneksikan dengan microcontroller yang akan menjadi otak untuk mengatur masukan suhu analog untuk ditransfer ke dalam aplikasinya untuk menjadi informasi bagi kita. Sama-sama kita pastikan kalau si rangkaian tadi sudah dikoneksikan dengan kabel mikro. Kalau sudah nanti akan bunyi. Jika sudah terkoneksikan ESP dengan laptop kita, selanjutnya di sini sudah disediakan untuk codingannya sendiri. Berikut adalah codingannya. Nah, selanjutnya kita akan mengganti codingannya, yaitu dengan mengganti beberapa yang harus diganti di sini, seperti pada define Blink template ID, Blink template name, dan author token. Itu harus kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi sebelumnya, yang saya bilang tadi untuk disimpan. Itu merupakan sebagai koneksi kita dari si Arduino IDE untuk bisa menyambung dengan aplikasi Blink, kira-kira bahasanya. Kita tinggal masukin aja semua nama-namanya ini. Lalu yang terakhir untuk author tokennya. Ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya jangan lupa kita masukkan di sini WiFi kita namanya siapa dan passwordnya apa. Kalau sudah, kita tinggal jangan lupa juga pastikan tipe sensor kita itu DHT11 sudah benar, dan pin dimana kita masukkan di bagian datanya itu di 23 dan itu sudah benar juga. Saatnya akan kita upload untuk agar codingan ini bisa masuk ke dalam ESP32-nya sehingga bisa diolah oleh ESP32 untuk mendapatkan data dan bisa kita terima di Blink. Kita bisa lihat kalau sudah dalam uploading. Saatnya kita akan cek di mana di Blink-nya. Kita bisa lihat ya, di sini statusnya itu tulisannya online. Kita bisa lihat juga gimana kelembapan itu naik turun. Mungkin agak dibesarin kali ya. Kelembapannya naik turun dan suhunya enggak. Pertama, kita buka aplikasi Blink yang telah di-download, lalu kita buka bagian development. Kita lakukan hal yang sama pada development di web Blink untuk memasukkan dashboard dari suhu dan kelembapan, lalu disamakan data streamnya dengan yang ada pada di web.
Sini saya punya kipas, saya akan coba untuk mendinginkan si sensor suhunya. Kita lihat kalau suhunya itu semakin lama semakin turun ya, karena kita berikan suhu yang lebih kita berikan untuk menurunkan suhu, yaitu melalui kipas. Demikianlah video yang kami buat dan penjelasan yang kami jelaskan. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.